Om Swastiastu. Selamat siang Bapak. Siang. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya sudah meluangkan waktu hari ini. Di sini yang mau melakukan wawancara terkait tugas dari pendidikan guru penggerak nih, di mana kami akan pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan. Jadi adapun beberapa pertanyaan mungkin nanti yang akan ajukan Bapak. Pertama nih, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema atau rujukan moral, dilema etika nih Bapak. Jadi umumnya kasus yang berkaitan sama dilema etika ini kasat mata dia. Bisa diidentifikasi, artinya bisa dilihat, bisa diamati, bisa diselesaikan. Sepanjang semua pihak itu memiliki keterbukaan. Sebenarnya kasus-kasus ini kan kasat mata, kita bisa rasakan dari verbal maupun dari tampilannya. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya sudah bisa diidentifikasi langsung ke solusinya seperti apa, sudah bisa langsung. Jadi seperti itu. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bapak. Yang pertama itu kepala sekolah sebagai pimpinan kita harus menempatkan diri sebagai pihak yang berpihak pada semua, artinya netral. Ya, kalau sudah tidak netral tidak bisa. Ya, pada prinsip seperti itu. Jadi harus netral di sini. Sama-sama benar, sama-sama baik gitu. Ya. Ya betul sekali Bapak ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, kalau saya pertama kan kalau saya basicnya riset, jadi saya melakukan riset dulu. Artinya pengamatan, paling tidak yang paling sederhana, mencari sumber-sumber data yang kuat untuk menguatkan keputusan nantinya. Jadi melalui ini identifikasi dulu ya, mekanisme riset yang kita lakukan. Karena bagaimanapun juga keputusan itu harus ada risetnya. Jadi lebih baik nanti lebih baik hasilnya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau selama ini saya membuka komunikasi terbuka. Artinya tidak, karena saya bersikap netral, komunikasi saya buka seluas-luasnya, termasuk kritik. Jadi tidak siapapun dari siapapun diterima semua. Jadi kita tidak anti kritik, karena kritik itu baik untuk kita membangun. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Pada dasarnya tidak banyak sih ini ya, cuma mindset saja. Cuma perubahan mindset saja yang belum sering orang sulit melakukan perubahan di mindset itu. Jadi di sini harus lebih terbuka sehingga bisa membuka mindset. Ya, jadi orang yang mengalami kasus-kasus itu kan di kendala yang kita hadapi itu tidak semua orang membuka diri terhadap hal-hal yang baru. Yang jelas kalau saya di sekolah membuat keputusan itu sepenuhnya untuk kepentingan sekolah. Jadi untuk warga sekolah kan untuk banyak warga sekolah siswa, untuk guru dan lain-lain lah untuk sekolah. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal ini? Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal ini terkait sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat? Kemudian atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan di sini? Umumnya yang selama ini saya jalankan tidak ada jadwal, artinya saya menyelesaikan masalah itu lebih cepat lebih baik, Tetapi ada beberapa kasus yang kadang saya minta tempo besok atau 2 hari. Tapi tetap cepat itu Pak ya? Tetap tidak terjadwal, artinya karena kan ada kasus yang kita perlu koordinasi dengan pihak-pihak lain. Gitu. Jadi intinya secepatnya lebih baik. Selama ini tidak pernah lebih dari 3 hari.
Jadi seperti itu nih. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau di sekolah pengambilan keputusan kan kepala sekolah dibantu oleh wakil-wakil, kemudian di jurusan dibantu oleh kaproli, di bawahnya itu kita dibantu oleh para guru. Nah, kita bersyukur di SMK Negeri 4 ini tim kita kompak sampai saat ini. Jadi termasuk komitenya juga. Ya, jadi tidak hanya di sekolah, berarti yang luar ya, orang tua komitenya. Ya, komite juga membantu. Saya sering berkoordinasi dengan komite terkait hal-hal yang menyangkut kepentingan sekolah dengan orang tua. Karena salurannya memang di situ, kita kan nggak bisa sepihak. Betul. Jadi semua kepentingan semuanya kita rangkul nantinya. Seperti itu. Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan Bapak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini? Iya, artinya yang paling penting itu bersikap netral adalah yang jalan utama untuk kita membuka komunikasi dan berkolaborasi. Ya, jadi luar biasa ini Pak ya. Jadi kita harus tetap netral di sini dalam setiap mengambil keputusan. Kemudian tentunya dengan cara kolaborasi juga kolaborasi, komunikasi yang baik. Kalau yang jelas mengambil keputusan sendiri tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Iya, betul sekali ya. Baik, terima kasih Bapak. Ini sungguh memberikan inspirasi yang luar biasa pada saya juga, terutama di sini. Mudah-mudahan yang bisa nanti menerapkan sebagai calon pemimpin di sini. Jangan bicara mudah-mudahan, harus bisa. Baik, saya akan ingat harus bisa. Harus bisa ya. Terima kasih harus Bapak. Bisa. Ini untuk waktunya hari ini. Semoga semua dilancarkan, semoga sehat dan bahagia selalu. Om Santi. Kami ucapkan selamat datang dulu kasus-kasus permasalahan sekolah ini. Memang kalau dilihat dari kasus untuk sekolah ada yang tidak terdiri dari masalah, khususnya kasus-kasus yang sampai terjadi pada anak yang berkaitan dengan namun kasus-kasus itu memang itu sudah menjadi umum sifatnya bagi anak yang biasa-biasa, namun bisa diselesaikan oleh gurunya di masing-masing. Jadi permasalahannya masih sederhana mungkin masih bisa ditangani oleh guru yang kemudian bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan. Untuk kasus-kasus sebenarnya memang kami sempat melakukan musyawarah dengan guru untuk selalu waspada, selalu siaga terhadap anak-anak, karena kami pantau untuk guru-gurunya yang minta yang harapkan untuk di masing-masing kelas agar lebih memfokuskan terhadap anak setiap pembelajaran agar tidak terjadi permasalahan kasus-kasus pada anak itu sendiri, baik itu di kelas masalah yang kelompoknya masalah di mudah-mudahan. Jadi sebelumnya itu harus ada musyawarah dulu. Dan langkah-langkah atau prosedur mungkin seperti apa yang biasanya Bapak lakukan? Untuk langkah-langkah prosedur yang kami lakukan tetap melihat situasi kondisi. Kalau memang itu jadi itu sampai terjadi permasalahan dengan teman-teman itu sendiri, maka kami setiap sekolah atau khususnya untuk SD Beliau punya buku pembimbing, karena memang harus dibimbing kalau memang anak tersebut melebihi dari permasalahan itu di sekolah. Jadi di sini sebenarnya kan sudah berpihak pada murid ya, dengan cara mungkin kita memberikan bimbingan seperti itu. Jadi dari itu kita tahu. Kemudian hal-hal apa
pada anak sebenarnya saya ajak musyawarah dulu terus dengan temannya sendiri yang dijadikan apa yang diajak bermasalah. Setelah itu kami mengambil keputusan dengan guru bersama Tiang sendiri. Nanti kami tanyakan apa yang menjadi permasalahan itu yang menjadi apa namanya. Jadi identifikasi dulu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ini? Yang menjadi tantangan khusus anak yang khususnya anak yang permasalahan khususnya di kelas yang menjadi anak yang belajar khususnya kelas 1, anak yang kurang perhatian terhadap guru pada waktu proses belajar itu dulu. Karena di kelas itu kadang-kadang anak itu tidak sama tingkat kemampuan itu ya tantangannya sangat berbeda kemampuan termasuk juga karakter. Ada beberapa ada yang anaknya minta dihalusi, ada anak yang minta yang agak inilah agak nada keras sedikit agak tinggi itu nada tinggi. Beda karakter. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus nih? Misalnya langsung diselesaikan atau mungkin perlu jadwal nih mungkin tunda seperti itu dalam menjalankannya. Kalau kasus khususnya di SD kan kasusnya masih dikatakan masih kecil sedang di bawah taraf sedang, jadinya diselesaikan pada waktu permasalahan itu tidak ditunda-tunda. Jadinya kasus itu kan anak akan kembali bisa mungkin teman kalau memang itu tidak diselesaikan pada waktu itu. Terselesaikannya pasti nyaman gitu ya. Iya betul. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan tersebut? Untuk sekolah ini juga padanya kan tetap kita menjalin musyawarah secara minggu bersama dengan guru, dengan komite lagi dengan tokoh masyarakat ya. Dan sekolah ini harapan dia tetap berjalan sebagaimana yang umum. Jadi tentunya melakukan kolaborasi di sini ya dengan berbagai pihak di sini. Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan Bapak, apakah dalam pembelajaran ini ada hal yang bisa dipetik dari pengalaman yang Bapak lakukan dalam mengambil keputusan? Itu yang harapan kita menjadikan dasar untuk kita selalu hikmah sebagai dasar kita di sekolah. Nanti apa yang menjadikan kekurangan kita, lalu kita nanti bisa introspeksi diri, membenahi hal-hal itu biar nantinya apapun jenis kasus kita bisa dengan mudah menyelesaikan. Oke, jadi luar biasa sekali nih. Jadi dari kita mengidentifikasi dulu, kemudian berkolaborasi, akhirnya bisa menyelesaikan permasalahan yang ada seperti itu ya. Ini ternyata sudah di penghujung acara nanti kegiatan wawancara ya nanti. Jadi terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan. Ini sangat menginspirasi sekali Bapak. Mudah-mudahan kami sebagai calon pemimpin mudah-mudahan bisa melanjutkan nanti apa yang telah Bapak sampaikan bisa kami terapkan nantinya. Jadi terima kasih banyak atas waktunya. Selamat pagi. Yang menyampaikan salam santi. Om Santi.